Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim. Kali ini saya ingin membahas tentang penyebab anak kejang dan juga solusinya. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan video saya ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, serta share. Supaya nanti banyak teman-teman juga yang mendapatkan informasi atau ilmu tentang anak kejang. Untuk anak kejang ya teman-teman, ini saya cerita secara pengalaman pribadi saya. Saya punya anak yang mengalami kejang di umur kurang lebih antara 1 minggu lah, 1 minggu setelah anak saya lahir itu mengalami kejang ya, dan kejangnya itu tanpa demam. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kejang itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama, kejang karena ada sebab, dan kejang tanpanya ada sebab. Maksudnya apa? Yang pertama ada sebab itu biasanya adalah demam ya teman-teman. Jadi kalau kejang yang pertama itu karena ada demam atau suhu badan yang terlalu panas, anak tersebut atau bayi tersebut bisa mengalami kejang. Dan untuk kejang panas ini tidak melihat umur ya teman-teman. Ada yang umur 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin 2 tahun bisa mengalami kejang panas. Dan untuk kejang karena sebab panas ini, nanti kalau panasnya sudah turun, biasanya akan sehat atau kembali sempurna. Tapi perlu dicatat buat teman-teman ya, kalau anak kejang, baik itu adanya demam atau mungkin tanpa demam, lebih bagusnya kita bawa ke rumah sakit. Karena apa? Yang namanya kejang itu bisa mengganggu saraf ya teman-teman. Dia akan merusak saraf dari anak kita. Jadi langkah baiknya kita langsung bawa saja ke rumah sakit atau puskesmas tempat. Yang kedua adalah kejang tanpa adanya demam atau tanpa adanya penyebab yang tidak jelas. Nah, ini yang pendapat dokter kebanyakan itu ini yang bahaya atau ini yang sulit. Kenapa? Ini bisa mengindikasikan epilepsi ya teman-teman. Yaitu bayi kejang tanpa adanya panas, tanpa adanya sesuatu. Jadi pas tidur atau mungkin pas dalam keadaan sadar, bayi tersebut kejang atau anak tersebut kejang. Bisa kejang tangannya saja, bisa kejang kakinya saja, atau kejang sembari matanya maaf agak agak mendelik atau mungkin agak melotot dan sebagainya. Banyak untuk reaksi kejang, tapi biasanya anggota tubuh biasanya akan ikut kejang teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang pertama, kejang tanpa demam, kejang dengan demam, kalian harus tetap langsung ke rumah sakit. Lah yang kedua ini bagaimana? Lah kalau yang kedua ini pun sama, kita juga harus dibawa ke rumah sakit. Cuma kalau kedua kejang ini penanganannya di rumah, solusinya adalah kita taruh di tempat yang agak terbuka. Jangan kita gendong ya, karena apa? Di situ yang dikhawatirkan nanti akan lidah akan tertelan, terus akan susah untuk bernapas. Jadi kalau posisi kejang kita taruh di tempat yang ya katakan mungkin kasur ya teman-teman, atau tempat yang agak luas. Yang kedua harus ada sirkulasi udara di ruang tersebut, jangan terlalu banyak orang. Karena apa? Di posisi tersebut itu oksigen harus bagus teman-teman. Dan yang ketiga, kita tunggu sampai kejangnya berhenti ya. Setelah kejangnya berhenti langsung kita bawa ke rumah sakit ya teman-teman. Itu sepengalaman saya atau sependapat dari dokter yang sering saya tanyakan, itu solusinya seperti itu ya. Selanjutnya adalah setelah kita bawa ke rumah sakit, kita langsung tanyakan apa penyebabnya, dan jangan langsung kita merasa puas, karena kalau kejang yang pertama mungkin agak nggak masalah, kejang kejang karena demam, kalau demam sudah turun dia akan sehat. Tapi kalau kejang tanpa demam ini yang harus kita was-was ya teman-teman, karena biasanya penyebabnya itu banyak, dan yang paling khawatir adalah bisa nyampe epilepsi. Nah, untuk epilepsi atau yang berbahaya ini, epilepsi, apakah ada obatnya? Dari sepengalaman saya cari-cari literatur di media sosial, di YouTube, dan juga mungkin di Google, semua ada obatnya, semua ada solusinya. Ya, segala macam penyakit pasti ada obatnya. Dan kalau kita langsung tangani dari dini, insya Allah bisa cepat sembuh teman-teman. Kemungkinan sembuh 70%, 80%. Tapi kalau kita telat, kita penangannya telat, itu akan berbahaya. Jadi buat teman-teman mungkin yang terutama berada di daerah pedesaan seperti saya ya, di daerah Jawa, Banyumas, Aji Barang, Desa Dharma termasuk di daerah yang jauh ya, dan masih kental dengan budaya adat. Tidak masalah kita mengikuti budaya adat, tapi kalau anak itu kok mengalami kejang, selain budaya adat kita jalankan, jika kita juga harus menggunakan
secara kesehatan juga kita pakai ya, bukan cuma secara bahasanya kita ada saja, tapi secara kesehatan atau secara logika juga kita harus mengusahakan seperti itu teman-teman. Kebanyakan yang epilepsi menjadi epilepsi yang parah itu karena telat penanganannya. Jadi kalau sudah kejang pertama, jangan sampai kejang kedua baru kita datang ke rumah sakit. Pokoknya kejang pertama langsung kita bawa ke rumah sakit. Dan usahakan kalau kejang yang tanpa demam ini kita cari rumah sakit yang ada EEG-nya. EEG siapa mas? EEG itu adalah alat untuk merekam otak ya. Jadi hanya menggunakan EEG saja yang bisa mengetahui bahwa kejang itu atau anak itu mengalami epilepsi atau tidak. Tapi kalau tanpa EEG itu agak susah ya teman-teman. Dan untuk di daerah saya terutama Banyumas dan sekitarnya yang ada EEG itu di Rumah Sakit Margono. Dan untuk alhamdulillah untuk perkembangan anak saya bisa kalian lihat di video ini. Alhamdulillah anak saya sudah bisa latihan berbicara, sudah duduk, dan setelah pengobatan rutin ya selama 1 bulan sekali kita kontrol, alhamdulillah perkembangannya bagus, normal seperti anak biasa. Jadi buat teman-teman mungkin yang mengalami hal sama seperti saya, kejang tanpa demam, tenang saja masih bisa disembuhkan, tenang saja masih bisa kita hilangkan penyakitnya dengan cara berikhtiar ke dokter atau ke rumah sakit sambil juga kita berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk obatnya sendiri ada obat kejang. Untuk anak yang menderita kejang tanpa demam biasanya akan diberikan obat seperti ini, namanya Valproic acid ya teman-teman. Nah, intinya seperti inilah obatnya ya teman-teman. Di rumah sakit nanti kita akan diberikan seperti ini dan diminum sebanyak kurang lebih 1 mili. Nah, nanti untuk ukuran dosis bisa teman-teman tanyakan ke dokter kalian masing-masing. Nah, intinya obat ini harus kita rutin minum sampai anak kita berumur 2 tahun dan nanti akan dilakukan rekam otak. Dan untuk rekam otak seperti ini fotonya ya. Ini anak saya. Jadi jumlah mungkin alat untuk mendeteksi saraf otak itu lebih dari 20 ya. Mungkin kisaran 20 ke atas, saya nggak menghitung, tapi lebih dari 20. Dan untuk EEG itu lumayan mahal, harganya kisaran 1 juta ke atas. Dan kalau menggunakan BPJS agak mending. Makanya buat teman-teman mungkin yang belum pakai BPJS, menggunakan BPJS ya. Ini obatnya kita rutin minum sehari 2 kali sebanyak 1 mili per 12 jam sekali. Jadi kalau minumnya jam 7 pagi, nanti jam 7 malam juga minum obat ya teman-teman. Kalau lebih seperti itu untuk informasi hari saya hari ini teman-teman. Tenang saja, untuk penyakit segala macam penyakit bisa sembuh, dan buat teman-teman yang mengalami kejang pertama jangan khawatir, langsung bawa saja ke rumah sakit terdekat. Moga-moga anak kita dan juga anak teman-teman yang alami bisa diberi kesehatan, kesembuhan, bisa sehat seperti anak lainnya, bisa tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada orang tua, berprestasi, selamat dunia akhirat. Amin amin alamin. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe dulu agar nanti saya bersemangat untuk membuat konten-konten video bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.